latihan perdana Timnas Indonesia U17 di Jakarta kini beri kejutan. Menjelang tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, kedatangan Matthew Baker ke skuad Nova Arianto selalu menarik perhatian di tengah skuad Garuda Muda bersiap untuk bersaing di ajang Piala Dunia. Motivasi Nova Arianto untuk para pemainnya terinspirasi dari timnas Jepang yang berhasil comeback. Tumbangkan timnas Brasil di laga uji cobanya. Ramai soal Jay Itzes yang langsung disebut pasang badan membela Ketua Umum PSSI di tengah sorotan negatif soal pencapaian skuad Garuda. Sosok Erick Thohir langsung minta maaf di tengah gagalnya skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia di tahun depan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Itzes kini disebut pasang badan dan membela setelah mengetahui ujaran negatif yang mengarah ke sosok Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Biasanya saya tidak mengunggah hal-hal seperti ini, tapi saya merasa ada yang perlu diselesaikan dalam kasus ini. Setelah saya melihat banyak komentar negatif terutama ke Pak Thohir dan timnya, tulis Jay Itzes di Instagramnya. Ya, Jay Itzes menyampaikan banyak hal yang tidak diketahui publik tentang kejadian di balik layar Timnas Indonesia, di mana ia menegaskan soal komitmen PSSI untuk memastikan kebutuhan para pemain terpenuhi dengan baik. Apa yang tidak banyak orang lihat adalah hal-hal yang mereka kerjakan di balik layar untuk memastikan semuanya dipenuhi untuk pemain. Dengan kekuatan mereka berusaha maksimal memenuhi kebutuhan di luar lapangan, agar kami bisa sepenuhnya fokus untuk menampilkan performa di lapangan. Tambah Jay Itzes. Ya, Jay Itzes pun merasa kualifikasi Piala Dunia kemarin berjalan terlalu singkat seiring kenyataan Timnas Indonesia yang gugur di putaran keempat. Namun ia memilih untuk melihat aspek positif dari kegagalan skuad Garuda tersebut. Kami berbagi mimpi yang sama untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi untuk mewakili negara ini di Piala Dunia. Meski kami merasa kualifikasi berjalan singkat, ada banyak pencapaian penting yang bisa dibanggakan, ujar sang kapten. Mencapai titik ini di kualifikasi dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027 adalah langkah besar untuk masa depan. Ini sekaligus tanda bahwa proyek ini berjalan ke arah yang benar, ujar Jay menambahkan. Ya, lebih lanjut Jay Itzes juga ikut merasa kecewa terhadap kegagalan Timnas Indonesia. Menurutnya, gagal dalam meraih tujuan adalah bagian dari perjuangan yang tidak pernah berakhir. Perkembangan butuh waktu, dan ketika jalannya berliku, setiap langkahnya akan membawa kita lebih dekat ke titik yang kita inginkan. Seperti kalian semua, saya juga merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai rencana, tutur Jay Itzes. Tapi itu bagian dari sepak bola. Sukses tidak bisa dicapai dalam satu malam, tapi merupakan petualangan yang dibangun dengan pelajaran, usaha, dan pertumbuhan terang Kapten skuad Garuda tersebut. Ya, pemain Sassuolo itu juga kembali mengungkapkan peran penting Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di balik kiprah Timnas Indonesia. Yang bisa saya sampaikan adalah, kami sebagai pemain selalu memberi dukungan dan profesionalisme di bawah arahan Pak Thohir, yang membuat kami bisa benar-benar fokus untuk memberikan segalanya demi negara indah ini, ucap Jay Itzes. Ya, sebagai penutup Jay Itzes pun mengungkapkan permohonan kepada supporter Timnas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan demi keberhasilan di masa yang akan datang. Sebanyak 23 nama pemain, terdiri dari 20 pemain dan 3 kiper, kini telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Stadion Madia, Jakarta Pusat, di mana latihan itu sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung pada November ini, dan tim pelatih memanggil total 27 pemain. Saat ini tersisa 4 pemain yang masih belum bergabung ke pemusatan latihan skuad Nova Arianto. Kalau pemain diaspora memang Matthew Baker baru tiba nanti malam, termasuk Lucas Lee yang baru tiba sore ini, kata Nova Arianto. Dan kloter terakhir yang baru bergabung, nanti ada Mike Rajasa. Goalkeeper yang baru akan bergabung di tanggal 2 November atau 2 hari sebelum kita menuju Piala Dunia, karena sekali lagi klubnya ada kompetisi dan turnamen, dan mereka baru mengizinkan di tanggal 2 nanti, kata Nova Arianto menambah. Ya, menghadapi ajang sebesar Piala Dunia, Timnas Indonesia U17 telah melewati serangkaian pemusatan latihan. Hal itu termasuk mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan di Sumatera Utara kemarin. Selain itu, Timnas Indonesia U17 juga masih akan menjalani pemusatan latihan di luar negeri sebelum menuju ke Qatar di awal November nanti. Kalau program rencana kita, tanggal 17 November, kita akan berangkat ke Dubai. Kita ada 3 kali uji coba di sana. Tanggal 25 kita dengan Paraguay, 27 kita dengan Afrika Selatan, dan ditutup di tanggal 29 kita dengan Panama sebelum kita akan bergeser ke Qatar tanggal 1.
kata Nova Arianto. Ya, hasil-hasil uji coba di Dubai akan dijadikan penilaian akhir oleh Nova Arianto nantinya guna menentukan pemain mana yang masuk ke skuad final. Selain itu, Nova Arianto juga mengaku tidak gentar dengan undian putaran grup Piala Dunia U17 ini yang menempatkan timnya bersama negara kuat seperti Brasil. Alih-alih khawatir, Nova Arianto mengaku siap untuk mengambil pelajaran dari Jepang. Tim yang baru 20 ini sukses menumbangkan Brasil di laga uji coba internasionalnya. Yaitu pas sekali lagi saya lihat ya Jepang lawan Brasil dan Jepang bisa mengalahkan Brasil. Ucap Nova Arianto setelah memimpin latihan skuad Garuda Muda di Stadion Madia Jakarta Pusat. Ya, Samurai Biru memang baru saja membuat kejutan setelah menumbangkan Selecao di laga uji coba internasionalnya. Nova pun tidak menampik bahwa ada pelajaran besar yang patut diambil dari laga itu, di mana ia mengingatkan anak asuhnya bahwa di dalam sepak bola, selama peluit panjang belum dibunyikan, belum ada penentu siapa pemenang atau siapa yang kalah. Jadi saya sampaikan ke pemain ya, selama pertandingan itu belum berakhir, semua masih bisa terjadi karena di sepak bola tidak tahu menang atau kalahnya. Tetapi saya minta secara mental, secara psikologis pemain harus lebih siap karena berhasil oke di senior, tapi di level-level usia yang 17. Yang saya pikir sama ya, yang penting masalah mental, fisik, dan disiplin yang akan menjadi situasi berbeda di dalam pertandingan. Ucap Nova menjelaskan. Ya, selain itu, Nova Arianto mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memberikan beban kepada para pemainnya di saat mereka tampil di Piala Dunia U17 nanti. Target secara pribadi ya, kalau saya sih berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos di grup. Tetapi saya tidak mau memberikan beban kepada pemain, karena saya harapkan pemain bisa menikmati pesta sepak bola. Menurut saya, yang di usia mereka kan level Piala Dunia adalah level paling atas ya di usianya. Dan saya minta pemain bisa lebih enjoy, kata Nova Arianto. Ya, kemudian ia juga menjelaskan bahwa sampai saat ini dirinya masih belum diberikan target apapun di Piala Dunia U17 ini. Sehingga hal ini bisa menjadi momen penting juga bagi skuad Nova untuk terus berkreasi sampai di mana kekuatan mereka akan diuji dan bertahan. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, kini meminta maaf kepada Bapak Prabowo Subianto setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Permintaan maaf itu disampaikan Erick Thohir dalam rapat terbatas setelah Bapak Prabowo kembali dari Mesir. Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa Timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Menteri Sekretaris Negara. Ya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Bapak Prabowo juga merasa berat hati atas kenyataan ini. Namun ia menyampaikan agar Menpora dan Timnas Indonesia fokus pada perhelatan besar berikutnya, yaitu Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali, ujar Prasetyo. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.